Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Z di sini yang bakal nemenin kalian 10 menit ke depan kurang lebih. Ya, dengan menceritakan kisah-kisah real ya, ingat ya, real yang dialami oleh teman-teman semua yang mengirimkan email atau DM ke aku. Tapi kita akan angkat satu cerita yang satu ini. Siapa di sini yang sering hair extension di tempat sembarangan? Ayo. Nih kalau gue rambut gue gondrong begini ini asli ya. Nggak berani gue hair extension. Karena setelah mendengar cerita ini gue bener-bener nggak berani juga. Jadi gini, kita punya teman namanya Diana. Dia bercerita. Dia itu kan rambutnya itu sebenarnya tuh udah panjang tapi tipis gitu loh. Dia pengen rambutnya tuh lebih eye catching lagi, kalau di curly apa lebih tebal dan lebat. Karena kan dulu kan ada yang namanya rambutmu adalah mahkotamu, ya nggak sih? Nah terus udah gitu dia pergilah ke salon yang menawarkan rambut itu harganya lebih murah dari tempat lain. Ya dia pikir ya sama aja, yang penting kan rambutnya gondrong dan tebal gitu kan. Nah dia cobalah, akhirnya setelah selesai dia pun puas. Dia merasa dia cantik paripurna gitu kan. Lalu setelah itu dia itu mulai dihantui oleh mimpi-mimpi dan orang bilang, lu nih cantik sekarang, rambutnya bagus, tapi kok gua ngelihat lu serem ya. Ada yang bilang begitu temennya. Dia pikir sirik kali, rambut gua kan bagus, katanya gitu. Karena dia kalau ngaca cantik. Ya memang basicnya dia cantik sih gitu kan. Ya pasti ngaca cantik lah, rambutnya udah lebat, tebal gitu kan. Tapi orang-orang banyak yang kayak ngelihat dia itu malah aneh. Dan dia mulai ngerasain apes demi apes. Nah dia mimpi, suatu hari dia mimpi ngelihat cewek rambutnya panjang mendekati dia. Lalu tiba-tiba cewek itu ketawa menyeringai seram. Suaranya kayak gimana? Nah begitu, menyeringai seram dan tertawa. Lalu dia bilang, kembalikan rambut saya. Nah dia kan kebangun tuh ketakutan, tapi dia mikir itu cuma sekedar mimpi aja. Nah sekedar mimpi aja. Lalu beberapa hari kemudian mimpi hal yang sama. Mimpinya kata-katanya sama, kembalikan rambut saya. Nah dia mulai nanya lah ke salon tempat dia masang. Waktu dia kerimbat tuh kan, kalau kerimbat itu kan nggak boleh ya, dia harus ke salon gitu loh. Kerimbat tuh cuman kan dia extensionnya tuh yang di bawahnya aja kan, dia kerimbat di sini ya doang nih ceritanya kata dia. Nah terus udah gitu dia bilang nanya, mas ini dari mana sih rambutnya? Oh dari Sidoarjo katanya. Kan cewek-cewek sana rambutnya panjang-panjang suka dijualin tuh katanya. Oh gitu katanya. Kenapa katanya? Enggak kenapa-napa katanya gitu. Ternyata kalian tahu nggak, rambut yang dia pasang jadi hair extension dia itu adalah rambut yang diambil dari rumah sakit, yaitu Jendu. Kalau cowok kan Jondu, kalau tidak jelas asal usulnya. Ini Jendu itu cewek yang tidak jelas identitasnya. Rambutnya kemudian panjang dipotong, lalu oleh kayak perawat iseng lah atau apa yang iseng dijual rambut itu dijual itu ya lumayan mahal sih mungkin kalau buat orang ya. Nah akhirnya dijual ke mana dan dia akhirnya pakailah rambut itu apesnya. Nah udah gitu ya makanya dia sering dimimpiin sama cewek itu, kembalikan rambut saya. Nah itu cewek dimakamkan katanya sih, menurut info yang bisa dipercaya, rambutnya itu pendek. Jadi itu cewek tidak diketahui asal usulnya karena KTP tidak ada, segala macam identitas tidak ada. Kenapa Diana bisa tahu? Karena dia itu berkomunikasi dengan seseorang yang punya indera keenam lah. Seseorang punya indera keenam dan menyuruh dia mencopot hair extension itu. Dia bilang enggak saya kan mahal belinya, ngapain saya copot.
Ya kalau nggak mau digangguin lagi ya copot aja itu hair extension katanya gitu. Lalu akhirnya dia mencopot hair extension tersebut. Tapi kata dia, tapi sayang ya katanya, ini kan gue beli mahal. Nah gue beli mahal kata dia gitu kan, disimpan lah. Tetap dia dimimpiin terus guys, dimimpiin terus, kembalikan rambut saya, kembalikan rambut saya. Lalu datang lagi lah dia ke orang yang punya indera keenam tersebut. Akhirnya orang yang punya indera keenam tersebut itu membimbing dia untuk mencari tahu ke rumah sakit tersebut dimakamkan di manakah cewek itu gitu kan. Tahu nggak ternyata apa? Minta dikubur juga rambutnya. Aduh, itu sih cerita benar-benar parah ya. Kalau gue sih jadi dia ogah banget ya gara-gara hair extension kayak gitu. Gak mau dia akhirnya dikubur lah rambut itu, dikasih kain putih, dikubur. Walaupun gak dikuburan cewek itu, dia kubur lah, seolah-olah dia nguburin orang gitu loh. Dikubur, akhirnya gangguan pun berakhir katanya. Dan dia juga mendoakan si cewek itu katanya begitu. Nah itu guys pengalaman hair extension. So jangan coba-coba. Kalian harus tahu banget itu rambut dari mana. Lebih baik kalian beli agak mahal sedikit, dan kalian beli di salon yang terkemuka, pakai di situ. Itu walaupun rambut asli, kita kan nggak tahu asal usulnya dari mana guys. Kalau yang kejadian kayak si Diana tadi, rugi 2 kali, duit hilang, udah diteror sama hantu. Ya lebih baik kalau menurut gue sih carilah salon yang terkemuka, walaupun lebih mahal sedikit, tapi kalian aman, tidak diganggu oleh roh-roh. Kadang gue juga bertanya-tanya ya, kok ada orang mau rambutnya dipotong pendek gitu, tapi kan katanya kalau di pelosok-pelosok sana memang banyak yang jual rambut mereka gitu. Mungkin faktor ekonomi atau faktor apa. Cuman kalau sampai dihantui begitu ya, gue sempet dengar sih beberapa kali. Ini cerita si Diana ini katanya sih real story. Katanya sih real story. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kalian guys ya, untuk berhati-hati. Walaupun cuma sekedar hair extension, kalau pengen hidup kalian itu nyaman, aman, tentram, tanpa diteror, ya lebih baik keluar uang sedikit lebih banyak daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian cerita kali ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.